warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Akbari, asal instansi Sekolah Luar Biasa Taman Pendidikan Islam Medan. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan ketiga. Sekarang saya akan melaksanakan PPL kedua saya di SMP IT Darul Istiqlal Parendal. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya dimulai dengan berdoa. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa unsur terpentingnya? Ya, siapa yang masih ingat? Unsur, ya apa itu? Identifikasi. Deskripsi. Apa aja yang dalam deskripsi itu? Apa itu ada? Nah, itu yang kita deskripsikan semalam. Ya, ada ciri-cirinya apa lagi? Ya, jadi unsur terpenting dalam menuliskan tes deskripsi. Bentuknya dan atau kesimpulan dari tes deskripsi yang kita tulis. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, ibu mau menyuruh anak-anak seperti biasa berliterasi. Kemarin kita literasi apa? Membaca. Sekarang kita ingin menyimak. Literasi itu membaca, menulis, mendengar, dan mendengar, menyimak kata. Nah, yuk. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan.
Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menu makan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Sudah kalian simak itu? Dari tampilan yang Ibu sajikan. Nah, Ibu bertanya, kira-kira kenapa lalat itu nggak bisa keluar dari rumah, sedangkan lalat itu udah berusaha? Siapa yang bisa menjawab? Ya, apa itu? Tidak memikirkan cara lain, padahal di atas kaca ada lubang angin untuk bergerak. Iya. Kenapa dia nggak bisa keluar? Karena dia memakai usaha yang sama, cuma menerobos jendela, ya kan? Padahal di atas ada lubang. Dari cerita ini, apa? Iya, jadi apa sih sebenarnya dari cerita ini? Jadi kalau di cerita ini mengatakan kalau kita konsentrasi, pasti semua masalah akan teratasi. Iya. Jadi kira-kiranya apa deskripsi itu? Kenapa deskripsi itu penting untuk kita? Siapa yang bisa menjawab? Iya, ketua kelas. Apa, Bang? Iya, ada yang bisa menjawab yang lain? Ayo, ada yang bisa menjawab yang lain? Iya, apa itu? Iya, jadi semua ada manfaatnya. Walaupun cuma kita menulis, pasti ada manfaatnya. Sekarang Ibu mau memberitahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Semoga semuanya tetap sehat ya. Yuk kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang deskripsi benda atau bagaimana kita menceritakan keragaman benda yang ada di rumah kita. Jadi, ketika kita ingin membuat deskripsi tentang keragaman benda, ada beberapa unsur yang harus ada di dalam teks deskripsi kita. Yang pertama adalah nama benda. Jadi ketika kita ingin membuat deskripsi suatu benda, kita harus menyebutkan nama bendanya terlebih dahulu. Misalnya buku, piring, meja, komputer, tas, atau botol minum. Unsur yang kedua yang harus ada dalam sebuah deskripsi benda adalah bentuk benda. Contohnya berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, tabung, kerucut, atau segitiga. Lalu, unsur yang ketiga yaitu warna benda. Ada beberapa jenis warna benda, contohnya merah, hitam, biru, atau kuning. Kemudian, unsur yang lain yang harus ada di dalam sebuah deskripsi benda yaitu tekstur benda atau permukaan dari suatu benda. Contohnya halus atau kasar. Unsur yang lain yang perlu kita sebutkan dalam sebuah deskripsi juga adalah wujud benda. Contohnya padat, cair, atau gas. Seperti dengan contoh-contoh benda yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian unsur yang lain yaitu kegunaan benda. Kita juga perlu menuliskan kegunaan dari suatu benda yang akan kita deskripsikan. Misalnya, digunakan untuk menulis. Itu adalah salah satu contoh kegunaan benda yang bisa kita gunakan dalam sebuah deskripsi. Kemudian unsur yang ketujuh yaitu sifat benda. Sifat-sifat benda contohnya tetap, berubah jika dipindahkan, atau berubah jika ditekan. Selain itu, unsur-unsur yang lain yaitu ciri-ciri khusus. Contohnya, terbuat dari kayu, atau misalnya terbuat dari besi. Oke, nah sekarang kita baca contoh berikut ini dulu ya. Tas adalah sebuah benda padat yang ada di rumah Nia. Tas Nia berbentuk persegi panjang. Tas Nia berwarna biru dan permukaannya tidak kasar. Nia selalu memakai tas Nia sebagai tempat untuk memasukkan buku-buku jika Nia akan berangkat ke sekolah. Tas Nia ini memiliki bentuk yang tetap jika dipindahkan. Nia sangat senang ketika mendapatkan tas ini dari ibu sebagai hadiah ulang tahun Nia. Nia selalu mencuci tasnya sekali dalam seminggu supaya tas Nia terlihat bersih dan nyaman dipakai. Inilah contoh teks deskripsi tentang keragaman benda. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Thank you everyone. Bye-bye. Perhatikan contohnya ya. Jadi nanti anak-anak ibu bisa contoh seperti ini kira-kiranya. Jadi ada teksturnya kerak kasar atau lembut ya kan. Habis itu ada apa lagi? Wujudnya padat, cair ya kan. Apa satu lagi tadi? Berguna. Pasti kan semua yang kita sukai pasti berguna kan. Kalau misalnya ibu benar suka ibu apa? Jam tangan, kenapa? Bisa punya waktu untuk lucu gitu ya kan. Ibu jelaskan, harus kita jelaskan semuanya. Paham? Paham. Jadi ibu minta anak-anak ibu ini hari untuk memikirkan dan menuliskan apa sih benda kesayangan kalian. Tulis namanya nanti. Habis itu nanti teman yang lain Broker tulisannya, tengok penulisan titik komanya, terus huruf kapitalnya, diroker sama kawannya. Kawan yang periksa kerjaan kalian sudah. Habis itu salah satu atau beberapa orang memaparkan ke depan. Tugas selanjutnya untuk di rumah kalian ibu suruh membuat form tentang dalam kesukaan kalian dan kirim nanti ke Google Classroom kelas kita. Oke? Oke. Jangan ibu kasih kertas untuk kalian untuk menuliskan apa yang mau kalian tuangkan di situ.
yang kecil bang, jangan di belakang, ibu nggak kelihatan. Ya. Ya, sudah kembalikan kipannya. Masih semangat nggak sih? Masih. Walaupun sudah siang harus tetap semangat. Semangat, ayo lagi tempo semangat. Ada suatu bermain. Harus bikin dulu supaya anak-anak itu tidak bosan. Ulang kan satu hari yang terus belajar kan? Kalian tahu permainan belajar enggak? Tahu. Yang mana itu? Kalau baca? Semut? Tahu ya? Kita berkali itu ini hari ya. Masih ingat? Gajah kecil, semut besar. Iya kan? Iya kan bang? Iya. Jadi kita bermain itu ya, berlatih. Konsentrasi. Sama aja berlatih. Konsentrasi. Ayo. Ada yang masih main? Nah, aduh. Sudah. Siap ya. Gajah kecil. Lama-lama kali. Belakang tangan. Semut. Apa ini? Besar. Semut besar. Semut yang kecil, tapi kita bilangnya besar. Ya, kalau gajah kecil, tapi kita bilangnya besar. Lupa, ulang lagi. Gajah bentuknya besar, tapi kita ininya kecil. Paham bang? Paham kan? Ayo ulangi lagi. Tadi dia nggak konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Ulang. Semut. Bentuknya seperti apa? Dan konsentrasi. Ulang lagi. Paham nggak yang ibu bilang? Kalau bentuknya besar, kita bilangnya kecil. Bilangnya tetap besar, tapi namanya ya kecil. Semut kecil, tapi dia besar. Jadi paham? Semut. Semut, iya semut kecil, tapi ininya besar. Gajah besar. Besar, tapi tangannya kecil. Ulangi sekali lagi ya. Siap? Siap? Dengarkan ibu. Semut kecil. Iya. Semut. Gajah besar. Semut. Gajah besar. Semut. Ayo, ya konsentrasi ya. Ulangi lagi. Kalau semut besar. Semut. Bentuknya tangannya seperti apa? Harusnya bentuknya bisa. Semut. Semut kecil. Gajah besar. Ya kan? Angka. Semut. Bisa? Bisa? Turun. Kenapa pelan-pelan aja turun? Nggak bisa. Kenapa nggak ke belakang? Salah jauh kali ya bu. Udah ya. Semangat kita. Semangat. Sudah. Sudah. Dari pekerjaan kalian, siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Apa yang kalian tulis? Coba.
tentang kesukaan saya. Jaket kesukaan saya. Jaket favorit saya adalah komedi. Hoodie dengan logo ROG atau disebut dengan Republic of Gaming. Ini di bagian sampingnya saya dapatkan jaket dari saudara saya yang mendapatkan karena memenangkan giveaway lalu jaket lalu saya membeli yang saya sesuaikan buat dari kain dari yang buat juga jaket ini juga memiliki pola sepasang asam di setiap kainnya dan meletakkan tangan. Warna jaket ini saya dimodifikasi hitam dengan beberapa warna merah di bagian logo ROG. Saya suka jaket ini karena bagus dan keren. Jaket ini juga membuat dia sangat berpergian. Nah, ada yang bilang Ade nih. Nah, jadi dari paparan Ade ini dia paling suka kayangannya katanya itu jaket. Terus warnanya hitam berpadu merah, ya kan? Kainnya kain teri yang lembut dan padat, katanya gitu kan. Jadi ada nggak yang mau kalian tanyakan dari paparan Ade ini tadi? Ada? Ya, apa yang mau kalian tanyakan? Ini adalah buat hardware untuk bermain game. ROG itu untuk main game, katanya itu hardware-nya. Giveaway adalah hadiah khusus dari pemenang undian. Ada lagi yang mau bertanya? Giveaway itu katanya hadiah dari undian. Ada lagi yang mau bertanya? Kakak mau bertanya, Kak? Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Kasih aplaus buat temannya. Dari ketujuh unsur itu sudah ada bendanya, ada warnanya, ada teksturnya, ada bentuknya, ada apanya lagi tadi? Bahannya ya kan, teksturnya lembut, dan ada bahan ini, bentuknya seperti ini. Sudah hadir, Bang? Komplit. Rencana aku ini taruh di meja Ibu. Terima kasih Adeni. Siapa lagi yang mau maju? Ya, Bang Yuda. Dengar apa yang dibilang Yuda? Sudah, buat kasih Bang Sepatu favoritku. Saya selalu jatuh cinta dengan sepatu basket, berwarna sepatu dan basket. Saya hanya masih nama dan saya di banyak. Saya akhirnya mendapatkan sepatu basket dari saya ketika kami berada di rumah 3 tahun lalu. Lama ya? Pada saat itu ketika saya datang ke toko bersama ayah, saya mencoba beberapa sepatu dan ketika memakai salah satunya, saya langsung tahu bahwa ini adalah sepatu favorit saya. Warna sepatu favorit saya adalah hitam, ada model sagu-agu untuk sepatu. Warna solnya putih dan dengan pola melingkar cat hitam pada bagian bawah. Permukaan solnya rata, artinya sepatu ini tidak memiliki tumit. Sepatu itu memiliki tali berwarna putih dan 2 tali yang mengikat sepatu. Itu membuat sepatu selalu stabil. Sepatu ini terbuat dari garis besar berwarna merah halus, membuatnya sangat teguh dan nyaman. Nah, sudah dengar apa yang dikatakan Yuda tadi? Dia bilang kenapa dia suka sepatu walaupun dia nggak suka bermain basket, dia suka sepatu basket.
pasir karena nyaman, ya kan? Soalnya juga lembut. Apa yang mau ditanyakan kepada ini? Yang mau tanya, ya silakan. Karena suka warnanya, kalau sepatunya rata, instal sepatunya lembut dan dipakai, sehingga saat saya pakai saya merasa nyaman. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi kira-kira? Ada yang mau di belakang? Mau bertanya tidak? Sudah, Bu. Capek, Bu? Capek, Bu. Udah siap. Siap kasih imbalan buat temannya. Ada warnanya, ada teksturnya, semua hampir padat. Oke, kerjaan sudah, Ibu. Ada lagi yang mau makan? Satu lagi. Karena waktu kita sudah mau selesai. Ayo, siapa? Silakan. Membuat saya percaya diri. Tekstur cair dan berbahan kaca. Warna patung saya dengan warna wanginya vanila. Bentuk barang itu patung saya petak. Sudah? Sudah? Sudah. Ada yang mau kalian tanyakan juga? Kira-kira ada nggak yang mau bertanya sama temannya yang satu ini? Tidak ada. Dia mengatakan dia paling suka parfum. Bentuknya peta, warnanya kuning, aromanya apa? Vanila. Kenapa dia suka pakai parfum? Karena dia percaya diri. Kalau nggak pakai parfum dia nggak percaya diri. Iya kan, Kak? Iya. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, kasih applause buat temannya. Satu lagi. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Kenapa? Oh ya, taruh. Kenalkan namanya Salwa. Kok sih dia suaranya Salwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya cangkir favoritku. Aku memiliki cangkir favorit. Kakakku memberikannya saat ulang tahunku tahun lalu. Cangkirnya berwarna putih dengan ukiran namaku di atasnya. Di bawah namaku tertulis sebuah kata bijak, never give up. Aku sangat menyukainya karena kalimat ini selalu menjadi penyemangat dalam hal apapun. Cangkir ini memiliki pegangan sehingga aku dapat menggunakannya untuk minum teh panas atau susu panas dengan aman. Sudah. Sudah. Dengar apa yang dibilang temannya? Dengar. Katanya warna favoritnya apa tadi? Cantik. Warnanya apa tadi? Putih. Dia pakainya untuk apa? Lagi. Teksturnya? Dari siapa dia dapat? Ada lagi yang bertanya sama? Sama? Iya, apa itu, Pak? Kenapa katanya juga menjadi jangan pernah menyerah. Jadi kata ini yang menjadi penyemangat saya. Jadi apapun permasalahannya yang sedang saya hadapi, saya tidak akan menyerah. Oke, kasih. Lagi sebelum
itu urutannya terbalik-balik. Sebenarnya udah ada bentuknya, ada bendanya, ada teksturnya, ada warnanya, sudah hampir lengkap yang memaparkan ke depan. Tapi susunannya kurang teratur. Jadi nanti ibu akan periksa di rumah penulisannya. Tadi kan sudah diperiksa temannya kan? Ya kan? Nanti ibu akan periksa lagi. Betul nggak yang diperiksa temanmu? Ada nggak penambahannya? Sudah? Silahkan diperiksa lagi. Terima kasih ya sayang. Semangat? Soalnya kan tadi sudah sayur-sayur ibu lihat. Sudah lapar ya? Sudah lapar. Ya, untuk penutupan pembelajaran kita ini hari. Apa kalian senang belajar hari ini? Senang. Jadi menurut kalian kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ibu mau tahu kira-kira apa sih tujuan utama menulis deskripsi ini? Apa tujuan utama kita menulis deskripsi? Dengar teman-teman? Dengar tidak? Ulangi sekali lagi dengan suara yang kuat. Jadi intinya tujuan pembelajaran deskripsi ini adalah apa yang dituangkan oleh penulis agar pembaca mampu merasakan, menata, ya kan? Kebanyakan semua harus paham, jelas, singkat, padat dan tepat kata itu. Tapi harus ada ini tadi, ada naskahnya. Semua harus tertutup sesuai dengan kata penulisan deskripsi. Nah, untuk tugas kalian di rumah, ibu mau anak-anak ibu, karena belum sempat kita memaparkan semua kan, benar kan? Ya kan? Ibu mau anak-anak ibu membuat vlog tentang benda kesukaan kalian. Jadi nanti apa yang sudah kalian bukakan, kalian kirim ke Google Classroom kita. Tahu nggak cara membuat vlog? Tahu, tapi ada lebih tahu. Kalian boleh apa yang ditampilkan. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Kalista Natania Ananda Sabiansyah. Video kali ini aku buat untuk tugas bahasa Indonesia tentang mendeskripsikan sebuah barang favorit. Teman-teman, Kalista di sini dan ini adalah kipas portable yang berbentuk robot yang berwarna biru. Dari bentuknya aja kita udah bisa nebak dong, favoritnya kaum laki-laki pastinya. Berarti aku salah server dong. Tapi alasan aku memilih kipas berbentuk robot ini, salah satunya melambangkan teknologi. Teknologi adalah ilmu yang aku sukai. Mari kita mulai dari bagian kepalanya. Di bagian depannya terdapat merek yang bertuliskan Super. Lanjut ke dalam bagian kepalanya, terdapat baling-baling dan LED yang ketika dihidupkan akan menyala dengan berubah warna. Lanjut di bagian bawah kaki kipas, terdapat dua buah karet yang fungsinya agar kipas tidak mudah bergeser saat diletakkan di permukaan yang licin. Oke, mungkin segini aja video dari aku. Palingan cuma 2